Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi. Dan sekali lagi kita berharap mudah-mudahan setiap pertemuan kita, termasuk pertemuan kita pada pagi hari ini, benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, pagi ini saya ingin melanjutkan apa yang kemarin saya coba untuk saya kemukakan. Kita ini banyak yang memiliki alat untuk melakukan sesuatu, tetapi alat itu menjadi tidak efektif untuk digunakan karena kita tidak punya kemauan kuat, tidak punya keberanian, dan sama sekali tidak punya keterampilan untuk menggunakannya. Kemampuan kita untuk menggunakan itu harus dibarengi dengan kemauan dan keberanian untuk menggunakan alat. Saya masih ingat betul, pada waktu itu saya punya tape recorder, dan waktu itu saya gunakan alat itu untuk merekam pembicaraan-pembicaraan yang ada di televisi dalam bahasa Inggris. Baik pembicaraan dalam arti dialog, berita, dan sebagainya, untuk saya pakai berlatih listening. Dan hasilnya dalam tempo kurang dari 3 bulan ya luar biasa. Kemampuan saya untuk mendengarkan dan memahami apa yang saya dengarkan dari bahasa Inggris itu meningkat tajam. Cuma ya tidak sempurna, jelas saya perlu banyak belajar. Demikian juga saya itu punya laptop waktu itu, punya laptop yang sederhana, dan itu pun juga karena dapat fasilitas dari kantor. Saya mikir kalau laptop ini hanya saya gunakan untuk ngetik persiapan kuliah, persiapan mengajar, ya tidak maksimal. Akhirnya saya gunakan laptop itu untuk menulis, sehingga saya pernah setiap minggu itu menulis satu tulisan. Tidak saya kirimkan semuanya ke penerbit, tapi saya coba untuk saya tuangkan di media sosial waktu itu yang sangat sederhana, tetapi ternyata dalam banyak hal mendapatkan respon, baik yang positif maupun yang negatif dari orang yang membaca. Dan saya berterima kasih pada orang-orang yang memberikan kritik terhadap tulisan saya itu, sehingga saya bisa berkembang untuk menulis dan menggagas sesuatu yang sebelumnya saya tidak punya kemampuan. Saya nggak punya kemampuan untuk menggagas sesuatu yang sebaik yang pada saatnya bisa saya lakukan setelah mendapatkan kritik-kritik tajam dari para pembaca tulisan-tulisan saya itu. Alhamdulillah kemudian saya mengalir menjadi penulis lepas, dan sampai saat ini saya banyak menulis di laptop yang saya gunakan. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah, termasuk di dalamnya ketika kita itu mendapatkan kenikmatan dari Allah berupa alat-alat yang bisa kita gunakan untuk melakukan sesuatu yang positif. Nah, 3 alat vital yang diberikan oleh Allah itu adalah qalb. Qalb itu hati. Yang kedua mata, ain gitu. Dan yang ketiga itu udun, telinga. Nah, itu yang saya coba untuk saya telah. Seberapa mungkin saya bisa menggunakan mata, telinga, dan hati saya itu terletak pada kemauan dan keberanian saya untuk berlatih, melatih diri untuk menggunakan sesuatu yang diberikan Allah pada diri saya. Dan pada saatnya saya mengatakan pada diri saya,
saya harus melatih diri menggunakan alat-alat yang diberikan oleh Allah, berupa hati yang diberikan oleh Allah untuk saya gunakan dalam hidup saya ini. Nah, inilah yang kemudian menyetak diri saya dan kemudian membuat diri saya itu tergerak untuk mencari apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh Allah dengan hati, telinga, dan mata yang diberikan oleh Allah pada diri saya itu. Mulailah saya mencoba untuk menggali ayat-ayat Al-Quran, menggali ayat-ayat Al-Quran. Di dalam surat Al-A'raf ayat 179, ada lagi surat Al-A'raf ayat 109, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad adara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sesungguhnya kami di sini Allah mengatakan kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Jadi yang masuk ke neraka jahanam itu adalah jin dan manusia, dan ini mayoritas. Katsiran minal jin wal ins. Jadi banyak jin dan manusia itu yang masuk neraka. Padahal lahum qulub, mereka itu memiliki hati, la yafqahuna biha, tetapi hati mereka itu tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat Allah yang tertulis maupun yang terhampar di alam semesta. Walau ayunun, mereka itu punya mata, la yubsiruna biha, mereka tidak menggunakan mata itu untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah itu. Walahum adhanun la yasma'una biha, mereka punya telinga, tetapi telinga mereka tidak mereka gunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Lalu Allah menyatakan ulaika, mereka itu kal an'am, seperti binatang. An'am itu binatang ternak, balhum adall, bahkan mereka lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang disebut oleh Allah dengan al-ghafilun, orang-orang yang lalai, yaitu lalai untuk menggunakan kenikmatan Allah, untuk bersyukur dengan menggunakannya seoptimal mungkin sesuai dengan fungsi masing-masing. Mestinya ketika kita itu punya hati, gunakan hati kita untuk memahami ayat-ayat Allah. Ketika kita punya mata, gunakan mata kita itu untuk melihat ayat-ayat Allah. Dan ketika kita punya telinga, gunakan telinga kita untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, baik ayat Allah yang tertulis di dalam Al-Quran dan juga Sunnah, maupun ayat-ayat Allah yang terhampar di alam semesta. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sekarang ini banyak orang yang meskipun punya hati, punya mata, dan punya telinga, tetapi tidak mau dan tidak mampu untuk menggunakannya. Dia tidak punya kemauan dan tidak punya keberanian serta kemampuan untuk menggunakannya, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan berbagai keajaiban yang menyertainya. Itu seharusnya mereka gunakan untuk sesuatu yang luar biasa sesuai dengan fungsinya masing-masing. Hati misalnya yang ada pada diri manusia itu diciptakan dengan kemampuan untuk meresepsi atau memahami banyak hal. Mata juga diciptakan oleh Allah dengan kemampuan untuk melihat. Telinga diciptakan oleh Allah dengan kemampuan untuk mendengar. Nah, ini yang bisa kita lihat. Kenapa banyak orang yang tidak bisa mengingat Allah, padahal mereka itu punya hati, punya mata, dan punya telinga yang bisa mereka gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dengan telinganya mereka bisa mendengar, dengan matanya mereka bisa melihat, dengan hatinya mereka bisa berpikir, menalar, dan memahami ayat-ayat Allah. Di sisi lain, ada juga manusia yang meskipun tidak punya mata dalam arti buta, tetapi dengan mata hatinya bisa melihat ayat-ayat Allah. Ada manusia yang meskipun tidak punya telinga yang normal, telinganya rusak atau tuli,
tapi bisa mendengarkan ayat-ayat Allah. Dalam makna memiliki kepekaan untuk memahami ayat-ayat Allah, karena hatinya bersih dari kotoran-kotoran dosa yang bisa mengajak untuk memahami ayat Allah. Demikian juga mereka yang punya mata. Demikian juga yang mereka itu punya halangan untuk melihat dengan mata kepala mereka. Tanpa mata kepala yang normal karena tunanetra, sebagaimana juga orang-orang yang bisu dan tuli karena punya kendala untuk mendengarkan sesuatu dan mengucapkan sesuatu, tapi karena hatinya bersih, mereka bisa memahami ayat-ayat Allah. Saya punya tetangga yang meskipun tuli, bisu, tetapi rajin sholat. Dan ketika di sekolah memang diajari untuk sholat. Mereka sekolah di sekolah luar biasa. Saya punya murid-murid yang meskipun tunanetra, ketajaman mata hatinya itu luar biasa untuk melihat ayat-ayat Allah, sehingga ibadahnya itu luar biasa. Kesadarannya untuk beramal soleh luar biasa, karena hatinya bersih, hatinya jernih, hatinya tidak sakit. Dia punya qalbun salim. Dan disinilah arti firman Allah, makna firman Allah yang tadi saya baca pada surat Al-A'raf ayat 109, itu bisa kita maknai dengan benar. Bahwa banyak orang yang punya hati, banyak orang yang punya mata dan telinga, tetapi tidak bisa menggunakannya. Karena apa? Tidak punya kemauan, tidak punya beranian, dan tidak punya keterampilan untuk menggunakannya. Padahal banyak orang yang matanya buta, telinganya tuli, tapi karena hatinya itu bersih, jernih, mereka bisa menggunakan mata hatinya dan bisa menggunakan kemampuan dirinya untuk memahami ayat-ayat Allah dengan mata hatinya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, di samping itu memang kita melihat ada kecenderungan manusia itu seringkali terkesima dengan sesuatu yang secara sekilas terdengar dan terlihat, dan kemudian memesona mereka, sehingga mata dan telinga mereka itu mereka gunakan untuk melihat dan mendengar sesuatu yang sebenarnya tidak pantas mereka dengar, dan sesuatu yang seharusnya mereka dengar malah tidak mereka dengar, sesuatu yang mereka sebenarnya harus mereka lihat, sesuatu yang lebih pantas untuk mereka lihat tidak mereka lihat. Ini persoalannya adalah persoalan hati. Padahal Allah sudah mengingatkan kepada kita di dalam surat Al-Isra ayat 36 dengan peringatan yang jelas. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu ikuti apa yang kamu tidak punya pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan inilah yang juga menyentak saya. Banyak orang yang tidak mau dan tidak punya keterampilan untuk menggunakannya, karena memang dia tidak punya keberanian untuk berlatih. Pada saatnya mata dan telinganya itu tidak berfungsi, karena ada persoalan hati, sehingga hati yang disebut qalb itu tidak kemudian memancar menjadi kemampuan untuk memahami ayat Allah. Sehingga dikatakan di dalam ayat ini dengan kata fuad. Fuad itu adalah sebuah istilah yang lain dari hati yang sudah berfungsi sebagai sesuatu yang seharusnya dia bisa memahami sesuatu dengan hatinya itu. Jadi dalam ayat Al-Quran itu hati itu bisa disodor, itu yang potensial untuk mencerap sesuatu. Hati yang disebut qalb itu alat untuk meramu, mengolah sesuatu sehingga memancar menjadi sesuatu yang melahirkan pengetahuan yang dalam. Dan fuad itu adalah hati yang punya fungsi untuk menalar pada saatnya, kemudian penalaran itu memancar menjadi sikap dan tindakan, dan pada akhirnya orang itu punya hati yang tertata sehingga disebut dengan orang yang dalam istilah Al-Quran disebut dengan murid al-albab. Lub itu adalah hati yang tertanam di dalam diri manusia pada saatnya dengan
kebersihan hatinya itu orang bisa bersikap, bertindak dan berpikir secara proporsional. Nah, sekali lagi saya sering mengatakan begini, meskipun manusia itu diberi 3 kenikmatan berupa hati, berupa mata dan telinga, tapi seringkali karena tidak diasah dan tidak diasah dengan baik untuk melakukan sesuatu yang konstruktif di dalam hidupnya, ketika kenikmatan Allah itu kemudian ternyata dia bisa menambah kenikmatan yang datang dari Allah. Karena apa? Dia tidak punya kemampuan untuk melihat dan mendengar sesuatu karena ada keengganan untuk mengolah hati yang pada saatnya akan bisa mempengaruhi penglihatan dan pendengaran mereka dalam rangka untuk melihat dan mendengar sesuatu yang datang dari Allah. Mereka kebanyakan lebih suka memperturutkan hawa nafsunya, dan pada saat mereka memperturutkan hawa nafsunya itu, mereka menjadi orang-orang yang jauh dari Allah. Mereka menjadi orang-orang yang bodoh untuk bisa memahami kebenaran dari Allah. Mereka menjadi pendusta. Mereka menjadi orang-orang yang jauh dari hidayah Allah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita pahami lebih lanjut, maka kita akan memahami bahwa keengganan manusia untuk menggunakan kenikmatan Allah itu mengakibatkan sikap kufur mereka kepada Allah. Dan sikap kufur mereka kepada Allah itu mengakibatkan mereka sulit untuk menggunakan kenikmatan dari Allah dalam rangka untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Banyak orang yang ketajaman berpikirnya itu potensial untuk menjadikan mereka dekat pada Allah. Tetapi karena hatinya kotor, maka justru ketajaman berpikirnya itu menjadikan mereka semakin jauh dari Allah karena kesombongannya. Jadi intelektual yang baik itu adalah intelektual yang hatinya bersih. Sehingga dengan kebersihan hatinya, maka dia akan punya mata hati yang luar biasa untuk menggunakan akal pikirannya itu dalam rangka untuk memahami ayat-ayat Allah. Banyak orang kaya yang tidak punya kesadaran untuk berzakat, berinfak dan bersedekah. Karena apa? Hatinya kotor. Sehingga dia pelit untuk menggunakan hartanya itu dalam rangka untuk bersedekah, berinfak dan bersedekah. Ya, kamil ini namanya kamil. Nah, demikian juga orang-orang yang punya kekuasaan. Sebenarnya mereka itu punya peluang untuk beramar ma'ruf dan bernahi mungkar dengan kekuasaannya, tetapi justru dengan kuasanya yang semakin kuat, dia bersikap zalim, tidak bersikap adil. Dia tidak bisa menggunakan kuasanya untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, tetapi sebaliknya justru beramar mungkar dan bernahi ma'ruf. Yang seharusnya dia itu mengajak orang berbuat baik, justru mengajak orang yang berbuat tidak baik. Seharusnya dia bisa mencegah kemungkaran dalam bentuk apapun, dimanapun dan apapun, tetapi justru dia mendorong dan mendukung terjadinya kemungkaran dan kekuasaan itu. Sehingga kekuasaannya itu justru melahirkan keengganan dia untuk dekat kepada Allah, dan pada saatnya semakin jauh dari Allah karena kekuasaannya semakin kuat. Demikian juga peluang-peluang yang banyak kita dapatkan. Banyak orang yang sebenarnya itu punya peluang untuk menjadikan dirinya itu semakin dekat kepada Allah, tetapi karena kotornya hati, maka pendengaran, penglihatannya itu tidak berfungsi apapun, bahkan kemampuan menalarnya itu sangat menjauhkan, sangat bisa menjauhkan dirinya kepada Allah, dari Allah. Karena apa? Karena ketika dia menalar, dia jauh dari keinginan dia untuk mengingat Allah. Coba perhatikan betapa banyak kaum intelektual yang tidak punya integritas. Karena apa? Kemampuan intelektualnya tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Banyak orang yang sehat secara fisik, sehingga mata dan telinganya itu sebenarnya mereka gunakan, seharusnya mereka gunakan untuk mendengar dan melihat. Bagaimana telinga dan matanya itu seharusnya mereka gunakan untuk mendengar dan melihat ayat-ayat Allah. Tetapi karena mereka tidak punya hati yang bersih, mereka enggan menggunakan telinganya untuk mendengar ayat-ayat Allah, mendengarkan ayat-ayat Allah, dan tidak menggunakan matanya untuk melihat ayat-ayat Allah. Karena itu mereka menjadi buta mata hatinya, dan karena buta mata hatinya, mereka akan menjadi orang yang terpuruk, meskipun mereka itu sebenarnya punya peluang
untuk menjadi sukses, meraih kehidupan yang terbaik di dunia maupun di akhirat. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, pada kuliah subuh hari ini saya berharap, mari dalam rangka menyelamatkan diri kita, kita jaga hati kita, jaga mata dan telinga kita tidak tunduk oleh arah hawa nafsu. Hati dan mata kita perlu kita asah, kita kelola untuk bisa memahami, mengerti, mengetahui secara mendalam ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat Allah yang disebut ayat kauniyah, alam semesta dan lingkungan sekitar kita, ayat-ayat yang terhampar di alam semesta, maupun ayat-ayat kauliyah yaitu Al-Quran dan Sunnah, sehingga kita selalu bisa hidup selaras dengan apa yang seharusnya kita lakukan dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita akan semakin bisa mendapatkan kemuliaan dari Allah, dan insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan yang terbaik dari Allah, berupa kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Nah, sekali lagi, kalau kita tidak punya upaya untuk melakukan proses berlatih dalam rangka membuat diri kita itu mau dan punya keberanian untuk mengasah kemampuan kita untuk menggunakan hati, mata, dan telinga kita, kita tidak akan pernah bisa punya kemampuan untuk melihat kebenaran sebagai kebenaran, melihat kemungkaran sebagai kemungkaran, dan tidak bisa memahami kemungkaran dan kebenaran itu dengan pemahaman yang benar. Dan pada saatnya kita akan menjadi orang yang terpuruk karena kita menjadi orang yang buta mata hati. Dan dengan seperti itu, dalam kondisi seperti itu, kita akan jadi orang yang merugi dunia akhirat. Apalagi ketika kita menghadap di hadapan Allah, kita tidak akan mampu bertanggungjawabkan semua perilaku kita di dunia. Kita akan menjadi orang yang akan mendapatkan azab dari Allah, karena di dunia kita telah mengabaikan Allah sebagai zat yang harusnya kita ingat, yang pada akhirnya kita jauh dari ingatan kita kepada Allah. Dan inilah yang diingatkan oleh Allah dalam beberapa ayat Al-Quran, sebagaimana yang salah satunya saya baca di dalam surat Al-Isra ayat 97. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahum awliya'a min duni wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhim umya wa bukma wa summa. Ada 3 rangkaian, umma wa bukma wa summa, ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Dan siapapun yang ditunjuk oleh Allah, dialah yang akan mendapatkan petunjuk. Jadi kalau Allah memberikan petunjuk, dia akan dapat petunjuk. Tapi petunjuk Allah itu akan hadir pada orang-orang yang hatinya bersih. Dan siapapun yang Allah sesatkan, maka sekali-kali kamu tidak akan bisa menjadi penolong bagi mereka selain mengharapkan pertolongan dari Allah. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat. Mereka akan diseret atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu, dan pekak. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Tiap-tiap kali nyala api jahanam itu akan padam, kami tambahkan lagi bagi mereka nyalanya, sehingga mereka akan mendapatkan azab di neraka selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Inilah apa yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.